Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKKD Bandung Pusat. Betul. Dipadu dengan kami, kembaran ya kamu ya. Yes, kembaran banget. Ada siapa? Saya Aldo. Saya Yosef. Oke ya. Sebelum itu kita mau ngucapin juga selamat datang buat Jemaat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya mengikuti ibadah online hari ini. Kita ucapkan selamat datang dulu dong. Selamat datang. Oke, kita langsung saja mau ngasih info tentang peraturan yang betul mengikuti ibadah online. Oke ya. Nah, yang pertama ada apa nih, Dok? Yang pertama nih, harus berpakaian rapi. Rapi nih kayak ya. kita nih. Lihat udah kayak Upin Ipin ya. Mantap. Rapi banget ya. Mantap ya. Jadi supaya menghormati juga dong ya. Betul. Harus menghormati ya. Yang kedua, tidak boleh sambil makan dan minum ya, nggak boleh sambil makan dan minum ya. Betul. Supaya kita juga fokus khusyuk ya. Iya. Jadi nggak kekenyangan ya. Iya. Kenyang karena firman Tuhan. Betul. Itulah memang ya. Kalau boleh ya sebelum ibadah udah disiapin dulu ya. Nah, yang ketiga, Dok. Yang terakhir tidak boleh sambil tiduran ya. Nanti kalau pegang HP terus jatuh ya kena muka. Aduh, nggak enak ya. Iya. Supaya fokus juga ya. Dianjurkan juga supaya nyatet firman Tuhan. Betul. Ya, harus. Betul sekali ya. Supaya bisa sharing juga ke orang lain. Ya. Oke, tanpa berlama-lama saja, kita langsung saja mengikuti ibadah online hari ini. Selamat menikmati. God bless you. Kami datang membawa pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
segala hormat, syukur, pujian kami naikkan dan kami persembahkan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Ajaib, ku cinta Kau dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka yang Kau dengar pasti berkenan, bagaikan musik merdu dan nyaman. Ku cinta Kau dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka yang Kau dengar pasti berkenan, bagaikan musik baru dan nyaman. Ku cinta Kau dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka yang Kau dengar pasti berkenan, bagaikan musik merdu dan nyaman, bagaikan musik merdu, bagaikan musik merdu dan Engkaulah pokok penyembahan kami, Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku
Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu sekali mengajak semua jemaat Tuhan dimanapun kau berada, kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Lebih kita menikmati mengalami Dia. Oleh karena itu, biarkan rohmu, tubuhmu, jiwamu menyembah Dia. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Mulia, mulia. Bagi anak domba, mulia, mulia, bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang pasti memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bagi anak domba, mulia, oh mulia, bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang pasti memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang pasti memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi katakan bersama-sama, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang pasti memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, atas semua yang di bumi. Ya Ralanamu, kami sembah, kami muliakan. Oh, anak domba layak disembah. Hiarala masih, hiarala nabu. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada di hadirat-Mu, kami menyembah Engkau, anak domba Allah yang sudah disembelih. Engkau ada bersama-sama dengan Bapa, kami tatap wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu. Biarlah pemerintahan-Mu nyata atas hidup kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami dimanapun kami berada dan apapun yang sedang kami alami, yang sakit disembuhkan,
yang tertekan dilepaskan, yang susah dihiburkan. Karena kami percaya bahwa di dalam hadirat Allah pasti ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami membiarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di antara kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami rindu sekali realita kehadiran Yesus nyata dalam hidup kami. Sehingga damai sejahtera yang Kau janjikan itu memuasai kami, memenuhi kami, membanjiri kami. Sehingga selesai ibadah ini kami dibangkitkan, kami dikobarkan untuk mencintai Engkau dan mengasihi Engkau dan menceritakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi kami semuanya, roh hikmat pengertian tercurah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya sekali bahwa semuanya kita dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan yang tidak terbatas saudara sekalian. Karena memang Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, yang menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu bagi Dia, oleh Dia, untuk Dia. Tapi di sisi yang lain apa yang Dia kerjakan itu menjadi bagian kita untuk menikmati dan merasakannya saudara sekalian. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sepanjang bulan Desember kita belajar bersama-sama tentang everlasting love, kasih yang tidak terbatas saudara sekalian. Apa kasih tidak terbatas? Ketika Allah memberikan anak yang tunggal bagi dunia ini saudara sekalian. Dan orang-orang memperayakan hari Natal di mana-mana, itu membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini dengan mengirimkan Yesus Kristus saudara sekalian. Ya, iblis tidak bisa menyangkal itu dan dunia tidak bisa menyangkal lagi karena Yesus sudah lahir di muka bumi sebagai bukti bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Nah, beberapa minggu lalu dari minggu pertama, kedua, ketiga kita belajar bersama-sama tentang a great love, ya, kasih yang besar yang luar biasa. Kita juga belajar tentang bagaimana ada misteri daripada kasih Kristus, ya, ada rahasia kasih Kristus yang luar biasa, tapi tidak tertutup lagi, tapi dibongkar, dan itu tentang Kristus yang ada bersama-sama dengan kita, ya. Minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang rise and shine, saudara sekalian, bangkit dan bersinar karena kita punya kasih Allah. Kasih itu tidak bisa disimpan dan disembunyikan, tapi harus dinyatakan kepada dunia dan bangsa-bangsa, saudara sekalian, sehingga bangsa-bangsa yang dalam kegelapan mereka akan melihat kasih Kristus lewat hidup kita dan mereka juga mengalami kasih Kristus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bangkitkan semangatmu untuk mengikut Tuhan dan mengasihi Dia. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita harus tinggal dalam kasih Allah dan supaya tidak ada ketakutan saudara sekalian. Stay in His love and no fear. Ya, tinggal dalam kasih-Nya, tidak ada ketakutan saudara sekalian. Dengan pandemi virus corona sejak bulan Maret kita alami negeri kita dan negara-negara lain mengalami lebih lagi lama saudara. Dan sampai hari ini saudara kita tidak melihat bagaimana penurunannya, tapi semakin meningkat saudara sekalian. Dengan terakhir bahwa bagaimana Jawa Barat dan Bandung kembali zona merah saudara sekalian. Pasti bisa ada ketakutan saudara sekalian. Dia ketakutan akan kematian, ketularan saudara sekalian, bahkan akibat yang lain yaitu karena faktor ekonomi, ya, dan keterbatasan ada, pasti ada banyak ketakutan berkecamuk, sehingga bisa aja jadi orang nggak percaya sebenarnya Tuhan ini ada nggak? Saya sudah berdoa tapi kenapa demikian? Saya sudah meminta tapi kenapa kejadian demikian? Tapi hari ini Tuhan mengajar kita bersama-sama, stay in His love and no fear, tinggal dalam kasih-Nya dan tidak ada ketakutan. Nah, satu firman Tuhan saudara sekalian dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
Rasul Yohanes menjelaskan kebenaran ini. Dia adalah rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus, dan dia betul-betul menjelaskan tentang kasih Allah yang sempurna dari Yohanes 3 ayat 16 saudara sekalian. Dan akibat daripada punya kasih Allah yang sempurna harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti Kristus mengasihi kita saudara sekalian. Dan sekarang dia menasihatkan kepada jemaat, dia mengatakan di ayat 16 juga, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Iya. Rasul Yohanes mengatakan kita telah mengenal, dia berkata kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah. Saya mau pastikan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada, bahwa kita menjadi umat yang betul-betul mengenal kasih Allah dengan percaya kepada Dia. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima Kristus tinggal dalam diri kita, maka kasih Allah sempurna tinggal di dalam diri kita. Kenapa kita harus paham ini? Mengenal kasih Allah dengan cara kita percaya kepada Dia. Supaya saudara sekalian, ya, karena disebabkan karena Hosea pasal yang keempat ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin kita mengenal kasih Dia dengan cara percaya kepada Kristus. Karena umat yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal kasih Allah, akan binasa saudara sekalian. Pasti akan binasa. Oleh karena itu Tuhan rindu sekali kita percaya kepada Dia. Dan tidak cukup percaya, kita mengenal kasih Dia saudara. Bahkan Tuhan punya ekspektasi yang tinggi sekali tentang mengenalkan kasih Allah. Satu firman Tuhan saya ingin sampaikan dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan firman Tuhan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ekspektasi yang tinggi sekali dari Yohanes oleh karena Yesus Kristus tentang bahwa kita bisa mengenal Roh Kudus, kita bisa mengenal kasih Allah. Dia katakan demikian, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tetapi saudara sekalian, keterbatasan manusia untuk mencintai Tuhan itu saudara pasti terjadi. Tapi Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia kirim Roh Kudus gitu loh. Supaya dengan Roh Kudus ini kau bisa mengasihi aku, bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi musuh-musuh sekalian. Sehingga dikatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan penolong yang lain. Dia bilang gini, dunia tidak kenal Dia, dunia tidak terima Dia, dunia tidak paham Dia. Tapi kamu kenal Dia. Padahal kita merasa bahwa kita nggak kenal kasih Allah, nggak sempurna pengenalan kita akan kasih Allah. Tapi ekspektasi Tuhan, Dia bilang, kamu mengenal Dia. Loh kenapa? Karena Dia tinggal dalam diri kamu. Nggak cukup Dia tinggal dalam diri kamu, tapi Dia menyertai kamu. Wow, keren, luar biasa saudara sekalian. Dia punya ekspektasi yang luar biasa bahwa kita pasti mengenal kasih Kristus. Bukan hanya mengenal kasih Kristus, mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Karena Roh Kudus, Yesus tinggal dalam hati kita dan Dia menyertai kita. Makanya kita tahu bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, bukan hanya tinggal dalam diri kita. Dimanapun kita berada, Dia bersama-sama dengan kita. Kita akan mengalami realita kehadiran Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, Yohanes mengatakan, kamu telah mengenal karena kamu percaya kasih Kristus. Itu betul saudara sekalian. Oleh karena itu pastikan bahwa engkau kenal kasih Kristus. Pastikan kenal kau kasih Kristus itu karena kau percaya penuh kepada kasih Kristus. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah punya ekspektasi yang luar biasa. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada engkau, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal kasih Allah. Nah, ketika kita mengenal kasih Allah, ada satu kerinduan Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita adalah supaya kita saudara sekalian berada dalam kasih itu, ya.
tadi saya sudah sampaikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Di ayat 16 dikatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam diri dia. Nah, kerinduan Tuhan buat kita supaya terhadap kasih Allah, supaya kita stay in His love, tinggal dalam kasih-Nya. Bukan ketika kita baru pertama kali ikut Tuhan, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, tetapi besoknya, lusanya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, Tuhan rindu sekali kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kenapa? Supaya tidak ada ketakutan, saudara sekalian. Ada banyak orang mundur secara rohani. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan banyak hal, saudara sekalian. Dan orang-orang yang kecewa adalah orang-orang yang menjadi sahabat daripada setan, saudara sekalian. Tetapi ketika kita tidak kecewa karena kita tinggal dalam kasih Allah, ya saya yakin kita tidak akan kecewa. Kita betul-betul mengalami ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Ada beberapa saya ingin sampaikan. Dalam perjalanan kita ikut Tuhan, saudara sekalian, ada banyak hal terjadi, ada ketakutan. Ya, kita punya ekspektasi mengikut Tuhan. Tapi dalam perjalanannya ada ketakutan, ada kegagalan, ada trauma-trauma, ada hal-hal yang kita inginkan, kita rindukan, belum tercapai, saudara sekalian. Nah, ketika itu terjadi, saudara sekalian, dalam pengikutan kepada Tuhan, kita mulai ragu terhadap kasih Tuhan. Kita mulai bertanya, Tuhan ada enggak? Tuhan mengasihi saya enggak? Dosa saya apa sih Tuhan, kok ini bisa terjadi Tuhan? Sehingga tanpa kita sadari, kita meragukan kasih Allah. Yang dulu sebelumnya, sekian tahun yang lalu atau sekian bulan yang lalu, ketika kita percaya kepada Kristus, kita meneteskan air mata, kita hidup dalam kasih yang mula-mula, kita dibangkitkan berkobar-kobar, kita betul-betul percaya kepada Dia. Tapi dalam perjalanan ada banyak hal yang terjadi, saudara. Baik engkau yang mahasiswa, pelajar, yang sudah berumah tangga, yang bekerja, berbisnis, saudara sekalian, bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, ada banyak hal yang terjadi. Dia kita katakan, di mana kuasa Allah? Di mana kasih Allah, di mana kemurahan Allah, apa salahku? Dan itu banyak pertanyaan, sehingga apa yang terjadi, saudara sekalian, menyebabkan munculnya ketakutan dan kebimbangan dan keraguan-raguan. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan kita harus stay in His love, tinggal dalam kasih-Nya. Bukan kemarin saja, bukan 20 tahun yang lalu saja, tapi sampai hari ini. Sehingga kita harus menikmati kasih yang mula-mula dari Dia, kasih yang mula-mula kita kepada Dia, saudara sekalian. Jadi trauma-trauma, pengalaman-pengalaman dalam mengikut Tuhan yang begitu panjang waktunya, itu menyebabkan, saudara sekalian, kita mengalami keluarnya kita daripada yang namanya tinggal dalam kasih Allah. Poin lanjut, saudara sekalian, apa yang bisa membuat kita keluar di kasih Allah, saudara sekalian? Iblis gak suka dengan kita, saudara. Allah sudah menyediakan banyak hal buat kita. Tetapi iblis mengganggu kita, menggocok kita, menipu kita, mengintimidasi kita. Sehingga intimidasinya menyebabkan, contoh misalnya, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita berkali-kali dalam dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Iblis menuduh kita, iblis mengintimidasi. Seolah-olah kita bermain dengan Tuhan. Padahal tidak demikian, saudara. Nah, intimidasinya begitu kuat sekali, saudara, menyebabkan kita meragukan kasih Allah. Kita meragukan penyertaan Tuhan. Bahkan kita meragukan firman Tuhan. Kita meragukan doa kita kepada Tuhan. Kita meragukan iman kita. Kita meragukan banyak hal. Karena tekanan iblis, tipuan dia, intimidasi dia, saudara. Itu sebabnya banyak orang-orang, sekali lagi, banyak orang yang mundur diri daripada Tuhan. Memundurkan diri dari pelayanan, mundurkan diri dari ikut Tuhan, memundurkan diri pada kasih kepada Tuhan, saudara sekalian. Tipuan dunia ini, saudara sekalian. Iya, roh hedonisme, humanisme, kekayaan dunia ini, keinginan daging, itu menggeser kita, saudara sekalian, keluar dari kasih Allah, saudara. Walaupun sebetulnya Allah tetap mengasihi kita. Dan kita mengatakan, Kristus yang tinggal dalam diri kita, itu menyebabkan kita tidak bisa tinggal, kita tidak bisa keluar dari kasih Allah. Tapi di sisi yang lain, saudara, respon kita kepada kasih Allah, karena trauma-trauma itu harus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah, saudara sekalian. Hal lain lagi, saudara sekalian,
yang membuat kita pudar dalam hal kasih. Hubungan dengan orang lain di gereja, terhadap pimpinan kita, saudara sekalian, terhadap anggota keluarga, ayah, ibu, adik, dan kakak, saudara sekalian, juga jemaat-jemaat dalam gereja. Terus kemudian siapapun lah dengan saudara, ada gesekan demi gesekan, saudara. Nah, gesekan-gesekan itu menyebabkan ada trauma-trauma, luka-luka dalam hati yang kadang-kala orang lupa bahwa sebenarnya dia terluka dengan saudara seiman, dia terluka dengan pimpinannya. Nah, keterlukaan itulah saudara yang menyebabkan ada hal-hal tidak percayakan kuasa Tuhan, saudara sekalian. Mungkin teman-teman sekolahmu, atau terhadap gurumu, terhadap dosenmu, atau siapapun yang namanya manusia. Ketika gesekan itu terjadi, ada luka dalam hati dan tidak dibereskan, saudara, itu akan digarap oleh si jahat. Sehingga apa yang terjadi? Ketika digarap oleh si jahat, kita tidak bisa menularkan kasih Allah. Tapi yang muncul adalah kebencian dan sulit untuk mengampuni orang lain, saudara sekalian. Nah, kalau kita sudah ada kebencian, sulit mengampuni orang lain, itulah kerinduan setan untuk menghancurkan gereja Tuhan, untuk menghancurkan pribadi kita, saudara. Padahal kasih Allah sempurna kepada kita, kasihnya besar kepada kita dan tidak terbatas, saudara. Tetapi pengalaman kita yang trauma, yang gak enak, menyebabkan, saudara, akibatnya ada ketakutan, ada kebimbangan, keraguan-raguan. Nah, hal-hal yang saya sampaikan tadi, trauma-trauma, ya, ketika ikut Tuhan, kekecewaan dan sebagainya, atau intimidasi daripada si jahat, dan yang satu lagi terhubungan dengan orang lain yang ada gesekan luar biasa, sehingga kita mulai bertanya, di mana kasih Allah? Bagaimana sih bisa mengasihi orang lain? Dan banyak orang-orang dialihkan daripada rencana Tuhan karena persoalan-persoalan demikian. Itu sebabnya Tuhan katakan, kita harus tinggal dalam kasih Allah. Bukan 2 hari yang lalu, bukan 30 tahun yang lalu, terus-menerus tinggal dalam kasih Allah. Kenapa, saudara? Karena ketika kita tinggal dalam kasih Allah, saudara sekalian, maka tidak ada lagi ketakutan bagi kita. Ketakutan menghadapi masa depan, ketakutan menghadapi virus corona, ketakutan menghadapi krisis ekonomi yang sering terjadi, ketakutan untuk memasuki tahun 2021, saudara sekalian. Ketakutan dengan segala aspek keuangan, rumah tangga, semuanya, saudara. Nah, saya percaya ada banyak kita terdampak, kena daripada dampak daripada pandemi virus corona ini. Pasti, saudara. Kecil, enggak kecil, besar, saudara sekalian. Tetapi, saudara sekalian, dengan kita tinggal terus dalam kasih Allah, maka tidak ada ketakutan yang bisa menguasai kita. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, bagaimana sikap kita terhadap kasih Allah yang besar itu, supaya akhirnya, saudara sekalian, kita tetap tinggal di dalam yang namanya damai sejahtera dan ketenangan dalam Tuhan. Nah, satu poin, saudara sekalian, dari yang pertama, bagaimana kita tetap tinggal di dalam kasih Allah yang sempurna itu, saudara. Nah, poin pertama saya ingin jelaskan dari Efesus pasal yang ketiga, ya, Efesus pasal 3 ayat yang ke-18, ya. Saya bacakan firman Tuhan ini. Efesus 3, 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus, dia punya ekspektasi, dia berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus. Dia katakan begini, saudara. Sebelumnya saya baca ayat 16 dan 17 dari Efesus pasal 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi karena Paulus katakan, kamu sudah punya Yesus. Kamu harus berakar dalam kasih. Tapi caranya begini. Dan kamu harus tinggal dalam kasih senantiasa. Caranya begini. Kamu harus memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam Kristus. Tidak cukup memahami. Tapi mengenal kasih itu. Walaupun melampaui akal pikiran. Tidak cukup mengenal kasih itu. Tapi dia katakan dengan tegas. Supaya kamu mengalami kepenuhan Allah. Bukan hanya saya sekedar memahami kasih Allah, bukan sekedar saya mengenal kasih Allah, tetapi saya diselimuti, dibanjiri, dipeluk oleh kasih Allah, sehingga akhirnya saya mengalami kepenuhan Kristus, saudara sekalian. Maksudnya kepenuhan Kristus, saudara sekalian. Ada bahaya, saya tenang. Saya percayakan Tuhan.
tidak ada bahagia, tidak ada bahaya, saya juga tenang. Dan saya merasa aman. Loh kenapa? Karena saya mengenal kasih Allah. Karena kasih Allah bukan karena situasi tenang saya mengalami kasih Allah, dan situasi tidak tenang saya tidak mengalami kasih Allah. Tidak demikian. Tapi justru pengenalan kita akan kasih Allah bertambah-tambah. Wow, luar biasa. Itulah yang dialami oleh Abraham. Abraham mengenal Tuhan. Tuhan yang mana? Dia kenal Tuhan Allah penyelamat dia. Ya, Tuhan juru selamat. Tapi nggak berhenti sampai situ. Melangkah lebih dalam lagi, Tuhan bukan Tuhan juru selamat. Tapi dia Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bukan hanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, tapi dia juga adalah Allah yang memberikan damai sejahtera. Jehovah Shalom, saudara sekalian. Bukan hanya Jehovah Shalom, dia Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Jadi Abraham kenal Allah juru selamat, Allah pemelihara, Allah pelindung, Allah penyembuh, Allah memberikan damai sejahtera. Dan kepribadi Allah yang lengkap itu dikenal oleh Abraham, saudara sekalian. Makanya dia percaya melangkah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan. Bahkan ketika umur dia sudah tua, dia nggak punya anak, terhadap janji Allah, dia tidak pernah bilang ragu. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allah, saudara sekalian. Pengenalan dia akan Allah sama dengan pengenalan kita yang Tuhan inginkan, supaya kita mengalami kepenuhan daripada Allah itu. Kepenuhan Allah, kita kenal dia Allah juru selamat, kita kenal dia Allah damai sejahtera, kita kenal dia dengan Allah yang menyediakan segala sesuatu, kita juga kenal dia adalah bahwa dia Allah yang menyembuhkan, Allah yang memelihara. Seluruh keberadaan Allah itu kenal, sehingga dikatakan bahwa kita mengalami seluruh kepenuhan Allah, saudara sekalian. Sehingga kita begini, kalau ada orang baik dengan kita bisa mengasihi dia. Tapi satu ketika orang itu menzolimi kita memberkati dia, saudara sekalian. Ketika masa-masa tenang semuanya, kita ngerasa, oh Tuhan baik, dia mengasihi saya. Tapi ketika masa tidak tenang, ada kesusahan besar, kita katakan, Tuhan baik, engkau Allah penuh kasih. Itu artinya, saya mengalami kepenuhan Allah, saudara sekalian. Ini yang perlu kita alami, saudara sekalian. Dan saya percaya ketika dalam jemaat itu ada gesekan demi gesekan, kalau yang namanya mengasihi kasih Allah yang tidak terbatas, dengan kasih yang tidak terbatas kita mengasihi orang lain, kita mengasihi saudara seiman, nggak akan membuat gesekan menjadi kita jadi pecah. Kita tidak akan gesekan kita menjadi benci dengan saudara seiman. Kita tidak menjadi orang-orang yang membenci mereka, tapi kita mengasihi. Karena apa? Karena kita memiliki kasih yang tidak terbatas, dan kasih yang kita miliki itulah kasih yang bertumbuh sehingga kita mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, saudara. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa. Semua pribadi Allah itu kita kenal dengan luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan buat kita, saudara. Makanya Tuhan ingin supaya kita betul-betul bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Allah, saudara sekalian. Iya. Yang selanjutnya, apa yang Tuhan inginkan buat kita, saudara sekalian, supaya kita betul-betul akhirnya tinggal dalam kasih Allah yang tidak terbatas, saudara. Yang kedua, bagaimana kita harus, tadi yang pertama kita harus tinggal dalam kasih Allah, dalam pengenalan yang bertumbuh ke arah Kristus Yesus, sesuai Efesus 3 ayat 18-19. Nah, yang kedua, saudara, kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara sekalian. Wow, luar biasa. Mari kita lihat dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Marilah kita, Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan yang mengairi bumi. Dia katakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Wow. Luar biasa. Harus ada kesungguhan bagi kita. Nah, kesungguhan itu dibuktikan dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nah, ketika ibadah, kita haus lapar akan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, lapar haus akan Tuhan. Ya, ketika kita juga melayani dengan lapar haus akan Tuhan, kita rindu. Nah, kelaparan dan kehausan itu menyebabkan kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, pengikutan kita kepada Dia tidak pernah sia-sia. Ini yang Tuhan inginkan buat kita, saudara sekalian. Wow, kalau surah memahami, saudara, apa yang terjadi, saudara sekalian, itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus dikatakan bahwa dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, ya, yang kurindukan ialah mengenal Dia,
Wow, luar biasa. Mengenal dia. Sehingga mengenal apa? Mengenal kematian Kristus, nggak cukup. Mengenal kebangkitan Kristus, nggak cukup. Tapi mengenal penderitaan Kristus. Jadi kematian Kristus, penderitaan Kristus, dan juga kebangkitan Kristus, dia kenal. Sehingga pribadi Allah, pribadi Kristus yang dasar luar biasa. Dia menderita di kayu salib, mati di kayu salib, kemudian dibangkitkan. Nah, kesempurnaan perbuatan Yesus itu dikenal oleh Paulus sekali. Sehingga Paulus katakan, yang aku rindukan dikatakan untuk mengenal dia. Dengan cara apa? Aku melupakan semuanya. Apa maksud lupakan? Dunia dia lupakan, keinginan daging dia lupakan. Itu kedil bagi dia dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi sekali? Ketika dia punya satu kerinduan untuk mengenal Tuhan, ketika kita mau tinggal dalam kasih Tuhan, dalam pengenalan lebih dalam lagi sekali, maka apa yang terjadi saudara sekalian? Ketakutan tidak bisa menguasai kita. Keraguan tidak bisa menguasai kita. Satu lagi saudara, bukannya punya kerinduan mengenal Tuhan. Tinggallah dalam firman Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Dengarkan suaranya. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Ya, karena ada lagu dikatakan bahwa ku mau bersekutu dengan engkau. Ku mau bersekutu lebih dalam dengan kasih-Mu. Ketika kita bersekutu dengan Dia, kita bersekutu dengan kasih-Nya. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam kasih tidak pernah ada ketakutan. Akibat daripada kita tinggal senantiasa dalam kasih Allah yang tidak terbatas. Ayat terakhir saudara sekalian, saya akan bacakan yang dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Supaya seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada, tinggal dalam kasih Allah yang tidak terbatas. Supaya tidak ada ketakutan melanda engkau. Untuk memasuki tahun 2021. Di mana ketakutan berkepanjangan. Karena pandemi ini saudara sekalian, yang tidak menentu selesainya. Itu membuat orang mengalami ketakutan, kebimbangan dan keraguan-keraguan. Tapi hari ini saya beritakan kepada engkau, kasih Allah yang tidak terbatas itu menjadi milikmu, menjadi milik saya. Sehingga tidak bisa ketakutan menguasai kita. Sehingga apa akibat kalau kita tinggal senantiasa dalam kasih Allah yang tidak terbatas itu? Maka no fear, tidak ada ketakutan. Karena kenapa? Dia Bapa, kita anak. Sebagai seorang anak kepada Bapa, percaya kepada Bapaknya, tidak perlu dibimbang ragukan Bapaknya, tidak perlu disangsikan kekuatan Bapaknya. Tidak ada perlu ketakutan dalam semua aspek hidupmu. Engkau yang mencari perguruan tinggi, atau mencari sekolah saudara, atau mencari jodoh saudara, atau pekerjaan, atau bisnis dan sebagainya, pelayanan, jangan kau takut. Mungkin kau punya masalah keuangan, engkau tidak perlu takut. Allah kita kaya, Allah kita luar biasa. Tinggallah di dalam kasih Allah. Karena justru di dalam Dialah kita mengalami ketenangan. Bukannya tidak ada ketakutan, tetapi saudara sekalian akan mengakibatkan ketika kita tinggal dalam kasih Allah, bukannya kita lepas daripada ketakutan, bukannya tidak ada ketakutan, tetapi membuat kita saudara sekalian semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita dapat mengasihi saudara seiman. Bukannya mengasihi saudara seiman, kita dapat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, termasuk musuh kita. Saya merasa bahwa setan bekerja pada hari terakhir untuk memporak-porandakan gereja Tuhan. Supaya kasih kepada Tuhan semakin pudar. Kasih kepada saudara seiman semakin pudar. Dan kasih kepada jiwa-jiwa terhilang semakin pudar. Dan hari ini saya mau sampaikan berita baik. Bahwa ketika kau tinggal dalam kasih Allah, bukannya tidak ada ketakutan. Tetapi engkau juga dapat senantiasa mengasihi Tuhan. Mengasihi saudara seiman. Mengasihi jiwa-jiwa terhilang. Termasuk musuhmu. Dan yang terakhir, ketika kita tinggal dalam kasih Allah tidak terbatas, ketika kita berjalan dalam kasih tidak terbatas, maka kita tetap percaya, bukannya tetap percaya, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya, pikirannya, dan kemampuannya. Dengar jemaat Tuhan, pada hari-hari terakhir ini, segala-galanya
tidak bisa menjadi jawaban buat kita. Pekerjaan, bisnis, uang tidak bisa menjadi jawaban pertolongan buat kita. Hanya Allah semesta alam, Yesus Kristus namanya, dia menjadi penolong bagi kita. Dahsyat, luar biasa. Itu sebabnya saya rindu sekali kita bangkit untuk tinggal dalam kasih Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita. Dan kemudian kenallah dia lebih dalam lagi, saudara. Lebih dalam lagi kenal dia. Bukannya kenal dia, saudara. Kita mengalami keserupaan, mengalami kepenuhan daripada Allah itu sendiri. Supaya ketika ada banyak kejadian terjadi untuk mengalihkan kita menikmati kasih Allah, kita menjadi orang yang tidak ada ketakutan. Kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita mengasihi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Biarlah kita tinggal di dalam kasih Allah yang sempurna, berjalan dalam kasih Allah yang sempurna, dan tidak ada ketakutan. Kasih tahu kiri kanan, tinggallah dalam kasih Allah yang sempurna, tidak ada ketakutan. Kasih tahu kiri kanan, kasih tahu kepada mereka, tinggallah dalam kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak ada ketakutan. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang tidak terbatas itu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Haleluya, ada kasih yang sempurna. Haleluya, yang sudah kau buktikan 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dunia ada, janji-janjimu digenapi. Yesus lahir di muka bumi. Dia diberikan buat dunia ini. Dan bagi kami yang percaya, dia adalah kasih yang sempurna. Dan bagi orang yang tidak percaya, dia juga adalah kasih yang sempurna. Kami doa supaya seluruh bangsa-bangsa di dunia ini bukan hanya tahu, tapi menerima dan mengalami kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Pagi hari ini limpahi kami. Banjiri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada, banjiri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berlimpah-limpah. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku
dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan bersama-sama, haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, terima kasih. Hiaralarabu, hiaralarabe. Banjiri kami dengan kasih-Mu yang tidak terbatas, menyembuhkan, memulihkan, menguduskan, membersihkan. Hiaralarabu, haleluya. Hiaralarabu, Jesus, terima kasih. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat kami Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada jemaat Tuhan, siapapun Tuhan, yang hatinya terluka, yang kecewa Tuhan. Karena sepanjang tahun 2020 Tuhan, ada pengalaman yang gak enak Tuhan.
meragukan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini, lawatlah, jamalah jemaat-Mu Tuhan. Siapapun Tuhan, bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Lawatlah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Mungkin mereka bertanya, siapa Allah, adakah Allah? Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih yang sempurna itu melanda seluruh jemaat Tuhan, melanda setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di kota Bandung, di luar kota Bandung, di area pengembangan, bahkan di seluruh muka bumi. Lawatlah, jamalah Tuhan. Aku menyampaikan kasih Allah yang tidak terbatas, kasih Allah sempurna melanda mereka semuanya. Hirabatakara ya sekiara laraba, hurabatakara. Aku berdoa Bapa Surgawi supaya kasih-Mu yang Kau curahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, ketika Kau lahir dan mati di kayu salib. Aku berdoa Bapa Surgawi supaya Indonesia tahu, supaya gereja tahu dan bangsa-bangsa tahu bahwa ada kasih Allah yang tidak terbatas, ada kasih Allah yang sempurna. Aku berdoa supaya bangsa ini boleh menikmati, mengalami kasih yang tidak terbatas. Aku berdoa juga Tuhan, pulihkanlah jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu terus menikmati dan tinggal dalam kasih Allah yang tidak terbatas, kasih Allah yang sempurna itu Tuhan. Dan tidak ada ketakutan demi ketakutan Tuhan. Ketika ada trauma-trauma sepanjang 2020 Tuhan, aku cabut semuanya Tuhan. Memasuki tahun 2021 Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, dan tidak ada ketakutan Bapa Surgawi. Terima kasih, kami sudah mau hampir menyelesaikan tahun 2020 Tuhan, dengan segala persoalan, pergumulan, masalah, pengalaman-pengalaman yang enak atau pengalaman-pengalaman yang gak enak Tuhan, dalam ikut Engkau, dalam gereja Tuhan, dalam keluarga kami, dalam berbangsa Tuhan. Tapi hamba berdoa Bapa Surgawi, curahkanlah kasih yang tidak terbatas dialami oleh setiap kami Tuhan, sehingga masuk tahun 2021 Tuhan, ada kekuatan Allah yang baru, ada semangat yang baru Tuhan. Karena Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan kepada kami, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Aku berdoa ke roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban itu melanda seluruh jemaat Tuhan, melanda siapapun Tuhan. Terima kasih, sehingga Bapa Surgawi, apapun yang kami alami, kami boleh menikmati Engkau. Jemaat Tuhan dimanapun Kau berada, angkat kedua belah tanganmu, sehingga berdoa buat Engkau, biarlah pengurapan kasih Allah yang tidak terbatas melanda Engkau. Dimanapun Kau, di rumah-rumah, atau di jalan, dimanapun Kau berada, di tempat-tempat apapun, biarlah kasih Allah melanda menjamah Engkau. Saya ingin berdoa buat Engkau, Bapa Surgawi, aku berdoa Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan, dan mereka tertekan, ada panjang waktunya Tuhan, aku di sepanjang 2020, aku berdoa, lawatlah mereka Tuhan. Biarlah oleh karena bilur-bilur Yesus, mereka boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami mukjizat Allah yang tidak terbatas Tuhan. Mereka alami pada pagi hari ini Bapak Surgawi. Aku juga berdoa kalau jemaat Tuhan, ada hubungan kasih dengan Engkau berkurang Tuhan. Hubungan dengan saudara iman Tuhan, ada luka-luka dalam hati, ada kekecewaan, baik di tengah-tengah keluarga, suami dan istri, terhadap ayah dan ibu. Aku berdoa Tuhan, terhadap kantor di mana mereka bekerja, gereja di mana ada. Aku berdoa bahwa jamalah mereka dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kasih yang tidak terbatas itu melanda, menjamah mereka, sehingga mereka dimerdekakan Tuhan daripada ketakutan, dimerdekakan Tuhan dari persoalan-persoalan dunia itu yang membuat mereka Tuhan tidak mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Bahkan kalau ada jemaat Tuhan yang jatuh bangun dalam dosa, biarlah oleh karena kuasa darah Yesus Kristus mereka dimerdekakan Tuhan, dan biarlah mereka memeluk kasih Kristus dan dipeluk oleh kasih Allah yang tidak terbatas Tuhan, sehingga mereka mengalami kemerdekaan oleh karena kasih Allah. Sebab di mana ada kasih Allah, di sana pasti ada kemerdekaan. Terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selamanya. Kami hormati Engkau, kami kagumi Engkau. Kami tinggalkan tahun 2020, masuk 2021, kami percaya ada mukjizat, ada kuasa Allah yang tidak terbatas, ada berkat Allah yang melimpah-limpah, ada pengenalan Allah yang bertambah-tambah, ada limpahan di musim, limpahan berkat Allah berlimpah-limpah di musim yang baru, di musim baru masuk tahun 2021. Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Saudaraku sekalian, katakan bahwa Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa, dan kita mau memuji kebesaran Dia, kita memuji keagungan Dia. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu. Katakan bersama-sama, ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Ketika hari ini Kau dengar firman Tuhan dan Kau lakukan dengan setia, Tuhan akan memberkati engkau. Tinggalkan 2020, masuk 2021. Ada berkat Allah yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru, mukjizat yang baru, kekuatan yang baru, sehingga apapun yang kau kerjakan, kau berhasil. Bahkan di sepanjang 2021, engkau semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Engkau semakin sensitif mengerti, semakin peka mengerti maksud Tuhan. Sehingga jalan-jalanmu dibandingkan 2021, dibandingkan 2020, maka 2021 lebih berhasil, lebih sukses lagi, lebih diberkati lagi. Terima kasih Bapak Surgawi, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis dan indah, dan kau mendengarkan suaranya, itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita tinggalkan 2020, masuk 2021. Nikmatilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ini adalah ibadah terakhir kita sepanjang 2020 dan kita masuk 2021. Ada berkat Allah yang luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kita tadi udah ikut ibadah online nih. Betul ya, kita udah dengerin firman Tuhan. Betul. Pujian penyembahannya juga. Ya, Gimana Dok rasanya Dok? sangat diberkati sekali. Sangat diberkati Kamu sekali ya. diberkati sekali gak? Betul dong, selalu baru tiap hari ya. Betul, ada harus. selalu firman yang baru setiap Ya. hari. Betul ya. Oke, kita ada apa lagi Dok? Nih. Nah, sekarang ini kita ada persembahan. Tuh, persembahan ya. Ya, persembahan. Persembahan walaupun Bapak Ibu jauh di sana gitu di rumah, tapi kita masih bisa. Bisa ya, kita bisa lewat dompet digital ya. Betul. Transfer. Bisa ke di rekening di bawah ini ya. Ya. Yang tampilkan di layar. Oke, lanjut Dok, ada info apa lagi nih? Nah, info gereja kita. satu lagi nih ada Yang namanya C3 bener banget. Apa tuh C3? COVID Crisis Center. Crisis Center. Oke ya. Jadi program ini untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak COVID. Oke, jadi buat jemaat yang mau menabur, Ya. gimana tuh caranya Dok? Silakan ada di layar satu ini. Ya, di transfer ya ke rekening di layar berikut ini. Oke, kita juga kan kita ada YouTube nih ya, Dok ya. Ya, ada YouTube. Jangan lupa untuk di subscribe pastinya ya. Nama channelnya GKKD Bandung Bandung Pusat. Oke, sama kayak Spotify. Ya, Spotify juga sama. Di GKKD Bandung Pusat ya, Ya, buat mau betul. yang dengerin khotbah. Ya, sebelum-sebelumnya bisa Sebelum-sebelumnya didengar di betul situ. bisa didengerin juga. Terus ada Spotify anak muda banget, apa tuh namanya Dok? Namanya Katalog Katalog gue. gue. Betul ya, buat renungan pagi satu tuh bisa tuh ya. Bisa Di dong. katalog gue. Kita juga punya Instagram dong, Dok. Instagram GKK Bandung Pusat juga ada. Ada. Namanya apa? GKKD_BP. BP. Gitu ya. Bisa di follow gitu ya. Iya. Saling DM gitu ya, berbagi kasih. Luar Betul. biasa ya. Oke, mungkin sekian saja informasi dari kita. Ya. Oke. Semoga minggu depan kita ketemu lagi. And God bless you.